Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, perkenankanlah khatib untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri ini dengan tema Idul Fitri menebar maaf dan membangun kebersamaan. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan Ramadan. Kita belum tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan tahunnya akan datang. Yang pasti pada hari ini kita berada di hari Idul Fitri 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Yakni hari yang suci, yang penuh barokah dan ampunan. Dikatakan suci karena hari ini kita telah berada dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa taala. Suci dari dosa, suci dari noda dosa. Kendati itu semua sangat bergantung kepada tingkat keikhlasan amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Sebulan lamanya kaum muslimin menahan lapar dan dahaga. Bukan sebab ketiadaan makanan dan minuman, akan tetapi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa, kaum muslimin menjalani latihan mental untuk menguasai, mampu mengendalikan dan menahan diri dari tipu daya syaitaniyah. Kita melatih diri untuk mampu meninggalkan semua hal yang dapat merusak tatanan pergaulan masyarakat yang harmoni dan juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan takwa dan bertafakur kepada zat yang maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tegasnya, dalam bulan puasa itulah peluang yang sangat istimewa bagi kaum muslimin untuk berusaha meningkatkan dirinya menjadi insan muttaqin. Justru amat merugikan. Mereka tidak berkesempatan menjalankan ibadah puasa. Meskipun secara fisik ia bisa melakukannya. Di hari yang suci dan fitrah ini, marilah kita saling menebar maaf. Karena memberi dan meminta maaf adalah sikap yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan begitu, sikap dendam dan rasa marah dapat dinetralisir oleh masing-masing individu. Memang diakui bahwa tidak semua dendam dan marah itu timbul akibat seseorang enggan memberi dan meminta maaf. Tetapi yang jelas, sifat enggan memberi dan meminta maaf dapat menimbulkan dendam dan marah seseorang. Selain itu, sikap mudah memberi dan meminta maaf merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Karenanya, orang yang suka memberi dan meminta maaf
sebagai pertanda seseorang memiliki nilai kepribadian dan ketakwaan yang sangat luhur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu luang, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah sebabnya sikap seperti itu melekat pada diri Nabi dan Rasulullah, para sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli sufi dan orang-orang soleh. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata bahwa meminta maaf adalah perbuatan yang paling mulia, sedangkan memberi maaf lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti itu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam yang memaafkan saudara-saudaranya yang dulu membuang beliau, bahkan memasukkan beliau ke dalam sumur. Sikap tersebut juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi maaf kepada penduduk Mekah yang dulu memusuhi dakwahnya beliau, menyiksa dan bahkan mengusir beliau. Dengan sikap inilah satu persatu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Demikian pula beliau senantiasa meminta maaf kepada para sahabat dan umatnya, walaupun mereka mengakui bahwa beliau tidak pernah berbuat salah terhadap mereka. Menjelang akhir hayatnya, beliau mengumumkan di hadapan para sahabatnya bahwa beliau meminta maaf kepada mereka. Siapa-siapa yang disakiti atau merasa tersinggung selama dalam kepemimpinan beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sikap pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diteladani oleh para sahabatnya dan orang-orang soleh dalam hal sikap pemaaf. Maaf adalah kata yang terdiri dari 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kata inilah yang bisa menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf atau memaafkan, berarti kita telah menang. Menang di sini dalam arti menang melawan hawa nafsu. Seperti yang kita tahu, bahwa kemenangan tersebut bisa menghadirkan rasa damai atas diri kedua belah pihak yang sedang berseteru. Bisa kita bayangkan, bagaimana kehidupan ini bisa berjalan baik jika semua orang berada dalam perselisihan, dendam, ataupun amarah yang tidak berkesudahan. Tentu sangat tidak nyaman. Sudah saatnya kita berpikir jernih. Hidup ini sangatlah singkat. Jadi tidak seharusnya kita mengisinya dengan dendam dan kebencian pada orang lain. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan selain memikirkan orang yang sudah menzolimi kita. Sebagian orang mengatakan bahwa meminta maaf atau memaafkan tidak semudah membalikan telapak tangan, karena butuh kesadaran dan keberanian yang tinggi untuk mengucapkannya. Namun dengan kesungguhan dan ketulusan hati, insya Allah kita bisa mengucapkannya dengan mudah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain? Pertama, pikirkanlah orang-orang yang menzolimi, menghina, melecehkan, menyakiti, bahkan menghancurkan masa depan kita. Kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa aku sudah memaafkanmu karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa engkau. Ketiga,
Katakanlah secara berulang-ulang. Kalau perlu katakan dengan penuh penghayatan. Hingga akhirnya dendam dan sakit hati akan menghilang dengan sendirinya. Kenapa harus menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan utama kita dalam memaafkan? Karena di dunia ini tidak akan ada yang lebih berharga dari pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan memaafkan, kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita pada tempat yang terbaik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sudah saatnya kita menyadari bahwa hakikat memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk kebaikan mereka. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang mereka melakukan kezaliman tersebut, biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya. Jangan biarkan hidup kita disibukkan dengan hal-hal yang penuh dengan kesia-siaan urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Dan jangan lagi memberatkan hati kita dengan memikirkan cara-cara untuk membalas dendam. Oleh karena itu, lepaskanlah rasa marah, dendam dan benci. Biarkan dada kita lega dan lapang tanpa beban. Mari kita tebar sikap memaafkan dan mengutamakan kebersamaan. Pada dasarnya, manusia diciptakan tidak untuk saling bertikai, melainkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya. Sudah semestinya kita menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai prinsip utama dalam menentukan sebuah kebijakan dan sebagai petunjuk dalam menghadapi segala permasalahan di dunia ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sudah teruji mewujudkan peradaban manusia yang mulia dan memberikan teladan baik dalam menghadapi orang-orang yang berlaku zalim. Bahkan Al-Quranul Karim sudah terbukti mengajarkan manusia agar memiliki sikap saling mencintai, memaafkan, dan selalu menciptakan perdamaian. Sesungguhnya, jika setiap tindak kejahatan dibalas dengan kejahatan lain, maka itu justru akan melahirkan dendam. Jika dendam itu tumbuh subur dalam hati seseorang, bersiaplah menerima resiko terburuk dalam kehidupan kita. Menyimpan dendam hanya akan membuat diri kita terbebani. Hidup menjadi semakin berat karena kebencian dan sakit hati akan terus membayangi kehidupan kita. Lalu, apakah setelah berhasil membalas dendam tersebut, semua akan selesai begitu saja? Jawabannya tentu tidak. Bayangkan, jika orang tersebut mempunyai pikiran yang sama dengan kita, dia akan kembali membalas apa yang kita lakukan. Bahkan bisa saja lebih kejam dari apa yang kita lakukan dan begitu seterusnya. Lalu, apakah hidup kita yang hanya sementara ini akan kita habiskan untuk saling berbalas kejahatan? Pikirkan dengan kelembutan hati. Apa yang akan terjadi jika kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Pasti dendam dan sakit hati itu akan berhenti atau bahkan menghilang dengan sendirinya. Jika kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, maka sama saja kita sudah berhasil memadamkan api permusuhan dan menghapus noda dendam dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang ada di antara kamu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Begitupun dalam menghadapi perselisihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalan keluar yang terbaik melalui kalamnya di dalam surat Asy-Syura ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin.
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Islam justru menganjurkan setiap orang untuk memberi maaf atas kezaliman yang telah diperbuat oleh orang lain. Karena kezaliman tidak akan berhenti dengan sendirinya tanpa ada usaha dari kita untuk menghentikannya. Bahkan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala langsung menjamin pahala bagi kita yang mampu membalas kejahatan dengan perbuatan baik ataupun memaafkan. Padahal sesama muslim adalah saudara. Jadi sudah seharusnya kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya seorang muslim adalah saudara sesama muslim. Tidak boleh menganiaya sesamanya, tidak boleh membiarkannya teraniaya, dan tidak boleh merendahkannya. Ketakwa atau kepatuhan kepada Allah itu letaknya di sini. Kemudian beliau mensyaratkan kepada dadanya. Perkataan ini diulangi oleh beliau sampai 3 kali. Cukup besar kesalahan seseorang apabila dia menghina atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap sesama muslim terlarang menumpahkan darahnya, membunuh atau melukai, merampas hartanya dan merusak kehormatannya atau nama baiknya. Ada kalanya meminta maaf sangat tidak mudah karena diperlukan kesadaran dan kerendahan hati untuk menyesali kesalahannya sendiri. Begitu pula dengan memaafkan, butuh hati yang lapang untuk bisa melupakan begitu saja kezaliman yang diterima. Namun kita tetap harus mengutamakan keikhlasan hati karena Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Betapa bertumpuknya dosa yang sudah kita lakukan. Jadi memaafkan di sini karena kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi adalah menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berjalan sesuai takdir yang sudah ditentukan olehnya. Oleh karena itu, dengan cara ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan kita dari belenggu amarah. Sebenarnya, memulai meminta maaf pada orang lain bukanlah hal yang merugikan. Jangan merasa harga diri menjadi turun gara-gara meminta maaf atau takut dengan label kalah. Karena sesungguhnya dengan meminta maaf, sama saja kita sudah menang melawan ego pribadi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meminta maaf ataupun memaafkan itu sama mudahnya. Asal didasari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaflah di setiap kesempatan. Karena bisa jadi perkataan atau perbuatan kita membuat orang lain tersakiti. Begitupun dengan memaafkan sesungguhnya. Memaafkan tidak harus diucapkan. Cukup dengan melupakan perbuatan zalim terhadap diri kita dan menganggap bahwa semua itu adalah jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, memaafkan telah menghapus segala pikiran negatif di hati sehingga hati menjadi bersih dan siap menyongsong lembaran baru di dalam kehidupan kita. Hakikatnya, memaafkan itu lahir dari hati yang paling dalam. Memaafkan lahir dari ketulusan hati karena ingin menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga ditakdirkan hidup berdampingan dengan alam semesta, khususnya manusia lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Keterkaitan tersebut yang menuntut manusia untuk saling berhubungan timbal balik dalam mengatur dan menjaga sosialitasnya. Dengan sikap dan perilaku baik, manusia akan mampu mewujudkan kehidupan sosialnya dengan baik. Namun jika manusia mengedepankan ego dalam menghadapi setiap permasalahan, tatanan kehidupan sosial pun akan rusak. Dalam kehidupan ini tanpa disadari,
kita akan sering mengalami berbagai benturan, baik dengan teman, keluarga, ataupun dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Setiap orang punya cara tersendiri dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada. Namun sangatlah bijaksana jika kita menempatkan maaf sebagai muara dalam menyelesaikan semua permasalahan. Diakui atau tidak, tindakan meminta maaf ataupun memaafkan tidaklah mudah. Terlebih jika kezaliman meninggalkan bekas luka yang mendalam di dalam hati kita. Dari gambaran di atas sudah jelas bahwa manusia sendiri yang membutuhkan sebuah interaksi atau komunikasi. Karena interaksi dan komunikasi merupakan upaya untuk membentuk kepribadian. Interaksi manusia yang satu dengan lainnya merupakan ciri-ciri manusia agar dapat dikatakan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita tidak bisa hidup sendiri. Artinya, kita sangat butuh berinteraksi dengan orang lain. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang yang memiliki beragam pemikiran, sifat dan karakter. Oleh karena itu sangat wajar jika perbedaan-perbedaan kecil tidak dapat dihindarkan. Dengan perbedaan itu dapat kita sadari, kita bisa tersakiti ataupun menyakiti perasaan seseorang. Sebagai antisipasi untuk memecahkan permasalahan tersebut, kata maaf sangat diperlukan sebagai jalan keluar atas segala perbedaan. Segera minta maaf jika merasa menyinggung perasaan orang lain merupakan sikap yang mulia. Hal itu sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri, terutama untuk menciptakan citra diri yang bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Dengan meminta maaf, kita mampu meredam kemarahan seseorang. Begitupun dengan memaafkan, yang berarti kita telah mampu memadamkan api amarah pada diri kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai manusia biasa, kita pasti pernah bahkan seringkali marah. Marah sendiri bukanlah tindakan yang direncanakan. Marah merupakan reaksi spontan atas tindakan yang menyinggung perasaan, menjatuhkan harga diri kita. Ada beberapa hal yang dapat memicu kemarahan, yakni perasaan tertekan, terhina, frustasi, diskriminasi, dan lainnya. Meskipun perilaku marah itu tidak baik, bahkan cenderung merugikan diri sendiri dan orang lain, marah adalah respon manusiawi dan yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Bahkan semua manusia pasti pernah merasakan emosi marah. Namun sebagai manusia yang diberi akal sehat, kita harus bisa meminimalisir kemarahan, yakni dengan cara mengendalikan emosi dan mengelola marah. Islam mengajarkan untuk memaafkan, karena memaafkan merupakan bentuk ucapan tulus yang menenangkan. Dengan memaafkan, berarti kita telah berhasil meredam amarah. Akibat dari sikap enggan memberi dan meminta maaf, maka sifat-sifat dendam, marah, dan benci yang ada di masyarakat kita itu timbul. Akibat keengganan tersebut sulit dihilangkan. Pada saatnya sifat tersebut merusak tali persaudaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengukur perbuatan kita hanya dengan pendapatnya sendiri, maka yang bersangkutan akan merasa selalu benar. Oleh sebab itu, ukuran yang paling tepat untuk mengukur perbuatan seseorang ialah Al-Quran. Sebab Al-Quran itulah seseorang akan melihat secara adil terhadap dirinya sendiri, sehingga bila terdapat kesalahan pada dirinya, ia tidak segan-segan mengakuinya dan meminta maaf kepada yang dirugikan. Dengan kesadaran itu, kita akan mudah mengakui kesalahan dan tidak perlu menyalahkan kesalahan orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kebersamaan merupakan sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmatnya hanya terdapat pada mereka yang menyebarkan rahmat di muka bumi. Mereka dapat membangun hidup dengan kebersamaan jika tidak ada kebencian,
dan kecemburuan dalam dada mereka, yang ada hanyalah kasih sayang di antara mereka. Kebersamaan akan melahirkan kebaikan-kebaikan sebagai implikasi dari saling menghormati, saling membantu, saling merasakan dan saling menghargai di antara anggota masyarakat. Prinsip dan karakter seperti ini harus dimiliki oleh setiap orang agar tercipta sebuah kerukunan dalam berinteraksi secara horizontal. Maka dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menebar maaf dan membangun kebersamaan. Sehingga kita semua pada hari raya Idul Fitri ini berada dalam fitrah dan kesucian lahir dan batin, dan sekaligus bisa membangun ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfirudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumil mau'ud. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alul khaira la'allakum turhamun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta ahaqqu man 'ubid wa haqqu man dzukir wa ajwadu man a'ta wa akramu man su'il fa nasakallahumma an tuyassira umurana wa taqdi hawaijana wa tuballigha amalana wa tusliha zawahirana wa bawatinana wa tahfazana min kulli su'in wa makruh wa tasrif anna syarral mu'tadin wa la taj'al mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma wajjihna ilal khair haitsuma tawajjahna waj'al wijhatana ilaika wa kun lana aunan wa mu'inan haitsuma kunna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya sami'ad du'a inna nas'alukal fawza indal qada wa 'aisha su'ada wa nasra 'alal a'da wa nahnu ibaduka du'afa la na'budu siwak wa la natlubu idza massahu ad-durru illa iyyak. Allahumma izzal islam wal muslimin wa khdzil kufrata a'da'ad-din. Allahumma aslih ar-ra'iyah war ra'iyah waj'al buldatan hadhihi wa sa'ira buldanil muslimin rakhiyatan mahmiyatan min kulli fitnatin wa maradin wa baliyah. Waj'alna min su'ada'id daraini fi 'afiyah wa salamah ya dzal 'izzah war rahmah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatana wa amalana
وأعمالنا وتمم تبصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi